Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ella Humaira dengan NIM 231011015 dari jurusan Teknologi Pangan Kampus Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Izinkan saya di sini menjelaskan tentang metabolisme asam amino dan protein. Selamat menyaksikan semua. Metabolisme asam amino merupakan peristiwa pertukaran zat dalam makhluk hidup yang bersifat kimia yang menyebabkan metabolisme aminonya. Secara umum, metabolisme terdiri atas dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan sebuah penguraian zat menjadi sebuah molekul yang volumenya lebih kecil dan diolah menjadi energi. Sedangkan anabolisme itu merupakan reaksi yang ditunjukkan untuk merangkai sebuah senyawa organik yang berasal dari partikel-partikel tersebut dengan tujuan agar mudah diserap oleh tubuh individu. Jadi, organisme asam amino adalah proses pertukaran senyawa atau zat yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup secara kimiawi dengan tujuan untuk membentuk protein dalam tubuh. Selanjutnya, transkinasi dan deaminasi. Transkinasi merupakan enzim yang berfungsi dalam mengkatalisis perpindahan gugus amino pada hati. Salah satu jenis enzim ini berfungsi memindahkan gugus amino dari asam glutamat ke asam keton, keto alfa yang dapat digunakan oleh mayoritas asam amino. Selain itu, transaminasi ini juga memiliki fungsi lainnya dalam mengkatalisis reaksi untuk memindahkan asam amino ke senyawa selain asam keto, yaitu ke aldehida untuk membentuk amina. Vitamin B6 biasanya berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim ini. Selanjutnya, deaminasi adalah suatu reaksi kimiawi pada metabolisme yang melepaskan gugus amina dari molekul senyawa asam amino dengan bantuan enzim deaminase. Yang pertama, gugus amina yang terlepas akan terkonversi menjadi amina, menjadi amonia. Pada manusia, deaminasi terutama terjadi pada hati, walaupun asam glutamat tidak mengalami deaminasi pada ginjal. Proses deaminasi ini dalam lingkungan aerobik akan menghasilkan asam okso disebut deaminasi oksidatif yang terjadi terutama di dalam hati. Asam glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang mengalami deaminasi oksidatif karena senyawa ini merupakan akhir dari setiap reaksi transkinasi. Pada reaksi deaminasi oksidatif, asam glutamat dikonversi menjadi bentuk asam ketonnya dengan pergantian gugus amina menjadi gugus keton. Hasil reaksi berubah dua senyawa produk, yaitu asam ketoglutarat alfa dan amonia yang memiliki C5H9NO4 tambah H2O tambah NAD tambah C5H605 tambah NH3 tambah NADH tambah H tambah. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya, tentang protein. Bagaimana protein atau makanan berprotein seperti ikan tentunya dibuat hingga halus dan dimasukkan air mesin untuk melakukan makanan atau melakukan banyak pepsin, di mana kemudian protein pepsin ini besar menjadi potongan-potongan kecil atau disebut dengan peptida. Dan jika harus lanjut pada reaksi ini halus, enzim melakukan pemilihan peptida menjadi asam amino berbentuk kecil protein sulit terkecil yang ini masih
dengan asam amino khusus ini diserap oleh kelenjar khusus dan masuk ke dalam darah. Kemudian asam amino ini langsung menggunakan tubuh protein dan membentuk otot hormon dan enzim. Dikirim ke hati ini prosesnya jika tidak langsung dipakai. Dan deaminasi di hati di bawah ini yang asalnya mengalami proses deaminasi di mana gugus amin ini kembali menjadi dua menjadi nitrogen dan dibuang lewat ginjal sebagai urea dan amonia. Dan sisanya ini juga menjadi asam keto, dan asam keto ini masuk ke siklus asam keterat dan dimana dalam sel untuk mendapatkan energi dari tubuh. Di sinilah kita akan masuk ke proses dari pencernaan tubuh kita. Selanjutnya, katabolisme asam amino, di mana proses pemindahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminnya, dan rantai karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Katabolisme asam amino ini dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan atau karena tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan asam amino, atau karena tubuh sangat kekurangan energi disebabkan kelaparan yang sangat ekstrim. Dan sisi kerangka karbonnya dimanfaatkan dalam berbagai jaringan metabolik untuk menghasilkan energi atau ATP. Glukosa, asam lemak, atau sebagai prekursor biosintesis molekul penting lain seperti neurotransmitter, hormon, dan basa nitrogen pada DNA dan RNA, di mana proses utama meliputi transaminasi, deaminasi, dan integrasi ke dalam siklus asam sitrat serta siklus urea, dan berlangsung terutama di hati serta jaringan lain sesuai kebutuhan fisiologi tubuh. Adapun komponen struktur asam amino seperti di atas gambar, kelompok amina ada NH2 terletak di sebelah kiri gambar berwarna biru, terdiri dari satu atom nitrogen yang terkait dua atom nitrogen yang bersifat pasang. Yang kedua, kelompok karboksil COOH terletak di sebelah kanan gambar berwarna hijau, terdiri dari satu atom karbon yang terkait dengan oksigen ganda CO dan satu gugus itu hidroksil yaitu OH bersifat pasang. Dan ketiga itu atom hidrogen yang huruf H terkait langsung pada karbon pusat berwarna ungu bagian muda di atas, dan kelompok samping di bawah huruf R dan terletak di bawah karbon pusat berwarna kuning. Inilah yang membedakan satu asam amino dengan lainnya. Bisa berupa atom sederhana seperti H pada glisin atau rantai kompleks. Hubungan dengan uji biorik ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida dalam protein. Dalam konteks struktur ini, individual belum membentuk protein, tetapi saat bergabung lewat ikatan peptida antara gugus amina atau asam amino dengan gugus karboksil asam amino lain, akan terbentuk rantai polipeptida atau protein. Reagen bioret mengandung ion Cu2+ dalam larutan basa akan menghasilkan warna ungu jika bereaksi dengan dua atau lebih ikatan peptida. Selanjutnya, biosintesis protein yang merupakan proses di mana sel menghasilkan baru protein
sehingga dengan hilangnya protein seluler melalui degradasi atau spor, translasi perakitan asam amino oleh ribosom merupakan bagian penting dari jalur biosintesis bersama dengan generasi mas sumber RNA atau mRNA, aminonucleotide dari transfer RNA atau tRNA ke transportasi dan pasca translasi modifikasi. Protein biosintesis diatur secara tepat di beberapa langkah, terutama selama transkripsi atau fenomena sintesis RNA dan tempat DNA dan terjemahan atau fenomena perakitan asam amino dari RNA. Adapun terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Saya akan menjelaskan perbedaan tersebut, yang dimana transkripsi adalah pembuatan RNA terutama mRNA dengan menyalin sebagai kertas DNA oleh enzim RNA polimerase. Itu proses transkripsi menghasilkan mRNA dan DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Yang kedua, transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Pengertian aslinya tersebut adalah ahli, aksara, atau penyalin. Di sini yang dimaksud adalah mengubah teks DNA menjadi RNA. Sebenarnya yang berubah hanyalah bahasan protein timina di DNA yang pada RNA digantikan oleh urasil. Dan kedua, yang perbedaan dari translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Translasi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik asal ke titik akhir dengan arah dan besar yang sama. Oleh karena itu, termasuk perpindahan atau pergeseran, maka objek yang mengalami translasi tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Ya, itu artinya banyaknya objek akan selalu kongruen dengan objek awalnya. Kesimpulannya adalah, dalam tubuh manusia, metabolisme asam amino dan protein berperan penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Protein sebagai makronutrien penting digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, sintesis hormon dan enzim, serta menjaga keseimbangan cairan dan sistem kekebalan tubuh. Proses metabolisme protein melibatkan pencernaan protein, absorpsi asam amino, dan deaminasi asam amino. Kekurangan protein dapat menyebabkan masalah kesehatan, sedangkan konsumsi protein yang berlebihan juga memiliki dampak negatif pada tubuh. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan yang seimbang dan memastikan asupan protein yang cukup sesuai dengan kekebalan tubuh atau kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh, dan konsultasikan dengan ahli gizi untuk mendapatkan panduan yang tepat mengenai konsumsi protein yang diperlukan oleh tubuh. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab Anda. Itulah tadi penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika mudah dipahami akan